Oke guys, balik lagi di Visibility, Visible and Credibility. Ya, hari ini saya sudah ditemani oleh dua orang pria ganteng gagah di samping saya nih, kiri dan kanan ya. Siapakah mereka? Mau kenalan kah? Ya langsung aja kita kenalan dari yang kiri atau yang kanan dulu nih? Karena biasanya jalan terbaik adalah sebelah kanan, kita mulai dari kiri kan. Oh biasanya kebalikannya ya, boleh lah. Oke silakan. Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Robianto, biasa dipanggil Robi. Saya selaku Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Salam kenal semuanya. Luar biasa. Udah bawa jabatan aja nih awal-awal ya. Oke, tadi sudah ada di sebelah kiri saya ada Kakak Robi, Mas atau Abang sih panggilnya? AA. Oke, ada AA Robi di sebelah kiri saya dan di samping kanan saya tentunya tidak lain dan tidak bukan lawannya dari Kak Robi, siapa? Halo semuanya, perkenalkan namaku Pria Linggar Ucita, biasa dipanggil Linggar atau Papa ya sama anak-anak di sini. Kebetulan sekarang sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Jadi kalau misalnya Papap ini, jadi kita nggak harus manggil dia bahwa dia itu cowok atau pria ya. Jadi dia sudah melabelkan namanya sebagai pria. Asik. Karena nama ya, Oh, iya, jadi dapat pria. branding dari nama. Jadi Jadi kita manggilnya pria atau siapa nih? Papap aja. Papa aja deh, kayaknya udah biasa gitu. Biasa gitu ya. Papa pria gitu kan. Enggak. Enggak ya. Kirain jadi papa pria. Wanita, ya dong. Wah, takut banget, Kak. Oke. Nah, biasanya ya kalau misalnya ada seseorang atau dua makhluk yang kita undang, ini dua makhluk dong. Karena ini kan bagaikan malaikat tak bersayap ya di samping kiri kanan saya. Aduh, sangat bullshit sekali Stina ini. Ya, jadi pasti ada sesuatu yang akan kami bahas teman-temannya semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas seputar kelembagaan di FISIP dan nanti akan membahas ke PKKMB calon mahasiswa baru gelombang 1, 2, 3 susulan dan campuran ya teman-teman semuanya. Nah sebelumnya kan tadi para pria di samping saya ini sudah menjelaskan bahwa mereka itu menjabat sebagai ketua BLM sebelah kiri dan di sebelah kanan sebagai ketua BEM. Nah nanti akan dijelaskan bagaimana sih cara atau ada apa aja sih kelembagaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya ini. Kita langsung aja ke yang kanan kali ya. Tadi soalnya kiri sudah, sekarang yang kanan duluan ya. Boleh. Oke, silakan dari Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Oke, terima kasih sebelumnya ya Kak Tina ya kita manggilnya. Ses boleh. Ses Tina ya. Jadi sebenarnya kelembagaan di FISIP itu ada banyak ya. Ada 11. Ada 11 kurang lebih. Jadi dimulai dari ada Badan Eksekutif Mahasiswa, ada Badan Legislatif Mahasiswa, ada Teater Karung, itu ada UKM fakultas kita. Lalu di bawahnya itu ada 4 himpunan. Ada HIMSINA, Himpunan Sastra Indonesia, ada HIMJA, Himpunan Sastra Jepang, ada HIMSI, Himpunan Sastra Inggris, dan HIMNI, Himpunan Ilmu Komunikasi. Lalu di HIMNI itu ada 4 klub profesi yang bergerak di bidang-bidang minat dan bakatnya masing-masing gitu. Ada Shuttershot, itu di bidang fotografi. Lalu ada Beranda Pers, itu di bidang jurnalistik. Ada ICPR atau Intellectual Club of Public Relation, itu di bidang kehumasan. Dan ada CLP atau Klub Lobby Film, itu di bidang per-TV-an ya, perfilman gitu. Lalu kalau di HIMJA juga ada klub juga ya, Mas Robi ya? Di HIMJA sendiri juga sama, kita memiliki 4 klub. Yang pertama ada klub Kurohaku Mangga. Jadi itu klub yang buat bagi mahasiswa yang menyukai membuat komik, membuat novel, membuat komik, menggambar komik segala macam. Terus yang kedua kita ada Amemachi Odori, klub tarian tradisional Jepang. Lalu selanjutnya kita ada Kihaku Shodo, klub kaligrafi dari Jepang. Dan yang terakhir kita ada klub Seiyu, jadi klub olah vokal suara, mengisi suara anime dan film segala macam. Kurang lebih seperti itu. Kalau nggak salah ada Sastra Indonesia juga atau dari HIMSI ada klub lain atau enggak ya? Ya, kalau dari HIMSI itu ada English Club. English Club. Ada Jadi English kalau Club. English Club itu biasanya orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris ya gitu. Jadi kalau nggak salah bisa orang lain, bukan anak kampus FISIP aja yang bisa masuk ke situ ya, orang luar juga bisa. kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi, terus di HIMSINA ada klub
visipnya juga nggak Kak, kayak himpunan-himpunan lain kalau di Himpunan Sastra Indonesia? Kalau di Himsina sih belum ada ya. Mungkin setelah ada mahasiswa baru datang bisa tuh dibangun klub barunya buat mahasiswa sastra Indonesia. Nah, ternyata kita bisa bikin klub sendiri juga ya Kak? Bisa, ya? asalkan regulasinya sendiri. ada regulasinya ya, ada anggotanya, terus bisa bergerak di bidang apakah gitu. Jadi fokusnya kemana ya? Kenapa enggak gitu kan buat fakultas terbaik di sini? Betul. Wow. Fakultas terbaik. Fakultas terbaik di Universitas Pakuan, Pakuan tentunya pastinya. ya. Ada di Visip dong. Nah sekarang ini kita itu lagi ada di salah satu fasilitas di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, yaitu ada di taman belakang Visip ya teman-teman. Bisa nanti kalau misalnya mau lihat, nah, di kiri kanan kita sangat nyaman, aman, dan tentram ya, damai, Ya. sentosa, apalah itu ya. Nah tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Kak Robi, AA Robi dan Bapak Ria Linggar gitu ya, bahwa oh ternyata di Visip ini banyak sekali organisasi-organisasi baik dari yang non formal dan formal ya. Nah, seperti itu. Oke, Kak, kalau misalnya kita mau masuk di organisasi itu bagaimana sih, Kak? Tahapannya atau caranya? Untuk Camaba nih misalnya. Biasanya tuh tergantung dari jurusannya apa dulu ya. Hmm. Kalau dari jurusan ilmu komunikasi kayak Linggar gitu, Linggar dari ilmu komunikasi. Jadi pas awal maba itu tuh nanti kan kita bakal ngadain PPBN, bela negara gitu kan. Itu lebih dari universitas. Setelah itu nanti ada PKKMB, itu pengenalan lingkungan kampus, itu dari fakultas. Lalu setelah itu nanti ada istilahnya penyambutan dari himpunan-himpunan. Nah, di situ tuh nanti mereka bakal diperkenalkan gitu. Kalau di HIMNI itu ada, kalau nggak salah namanya tuh well communication. Welcome atau welcome ya ngomongnya. Well communication. Karena Nah, menyebut anak-anak komunikasi. anak-anak komunikasi, betul banget. Nah, di situ nanti bakal dibagikan istilahnya selebaran tuh apa ya? Flyer ya? Flyer. Flyer, dan di situ tuh kita bisa daftar gitu. Kalau misalkan minatnya kalian ini ada di bidang fotografi bisa ke SS, kalau di jurnalistik bisa ke Beranda, perfilman bisa ke CLP, dan kalau memang kamu hobinya di bidang kehumasan bisa ke ICPR gitu. Kalau untuk yang sastra Jepang gimana tuh, AA Robi? Sebelumnya, karena saya dari sastra Jepang, mungkin saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mengikuti himpunan mahasiswa sastra Jepang ya. Jadi kalau tadi di komunikasi mungkin ada well communication, di sastra Jepang juga kita ada, nama itu Benkyokai. Jadi setelah mengikuti kegiatan yang tadi, PPBN, PKKMB, mahasiswa sastra Jepang itu selalu ada Benkyokai. Nah, jadi selama kurang lebih 1 minggu mereka diajari huruf-huruf dasar Jepang, hiragana, katakana, dan mengenali budaya Jepang secara lengkap ada di situ semua. Nah, nanti di semester 2, dari Himjanya sendiri open recruitment buat para mahasiswa di semester 2. Nah, jadi setelah mengikuti rangkaian-rangkaian segala macam, udah langsung masuk. Gampang pokoknya, gak ribet. Kalau di Visip. Oke, jadi sebenarnya semuanya gampang, gak ribet ya Gampang, gak teman-teman. Nanti bakal diarahkan sama kakak-kakak yang ganteng-ganteng ini untuk cara masuknya. Jadi tadi ada PPBN sama PKKMB, ya, di situ bakalan diinformasikan semuanya. Nah, Betul kalau banget. PPBN itu kapan sih Kak bakal diadakannya dan apa aja sih kegiatannya PPBN itu? Perkiraan terakhir abis ngobrol sama fakultas-fakultas lain dan universitas itu ada di bulan September. Kalau nggak salah itu September awal. Ya. Nah, setelah September awal itu nanti bakal ada PKKMB. Tapi sebelum kita ke September, nanti di bulan Agustus itu bakal ada kumpul gelombang. Itu kebagi 3 nanti. Kumpul gelombang untuk gelombang 1 dan 2, lalu kumpul gelombang untuk gelombang 3 dan susulan, dan yang terakhir ada kumpul gelombang campuran. Itu istilahnya udah pra PKKMB gitu. Jadi tenang aja, istilahnya kalau zaman-zaman dulu mungkin zaman Katina ya, disebutnya tuh ospek ya. Aduh, ospek. Iya, aduh udah males gitu kan bawaannya. Kalau di sini nggak, kita kemas secara paling menarik, semenarik mungkin. Tenang aja, tidak akan ada perpeloncoan lah, apalah itu kan udah nggak zaman Udah gitu. gak zaman Nggak nyaman, banget, nggak nyaman, ya nggak ampun nasi zaman perpeloncoan. Apa tuh perpeloncoan? Apa sih Aku pembulian gitu-gitu taunya ya? makanan kue, Apa tuh? pelonco, Pelonco. pakai gula. Nah, ini kita udah lihat ya perbedaan usia kita gitu. Terlalu tinggi ya, terlalu tinggi ya. Bahasanya jokes bapak-bapak gitu. Emak-emak ya. Pancong ya. Oh, jauh Oh, sekali. Ya udah, apa ya? Oh, gitu. Kalau zaman aku kan ospek Ospek, ya. Kalau gitu. zamannya Kalinggar sama Kak Robi, Ada PKKMB. PPBN dan PKKMB oh, gitu. Jadi kalau PPBN itu sama PKKMB apa bedanya? Kalau PPBN itu biasanya nanti ada tentara. Oh, Ya. Jadi istilahnya untuk mendisiplinkan diri kita gitu sebagai
mahasiswa di Indonesia, kita juga harus bisa membela negara kita dong, menjadi representasi dari negara kita itu sendiri gitu. Apalagi kan disebutnya mahasiswa itu adalah agent of change ya katanya. Betul, agen perubahan. Agen perubahan gitu. Keren. Jadi kita harus bisa bela negara, cinta Betul. tanah air gitu. Betul, tidak harus perang juga istilahnya. Tidak harus perang ya. Oke. Kalau PKKMB, Kalau PKKMB itu kan lebih ke mengenalkan kehidupan kampus, lebih di fakultas gitu ya. Di Jadi kita fakultas. bakal mengenalkan ada lembaga apa saja, Tadi terus ya. ya betul penjurusannya apa aja, misalkan dari tiap prodinya gitu kan, kita ada 4 prodi nih gitu. Terus gimana sih dosen-dosen di sini kayak gimana? Terus pembelajaran di sini itu seperti apa? Apakah hybrid learning, blended learning, atau online dan offline-nya lah itu ya, sebagaimana sudah dibuatnya gitu di sini untuk regulasinya. Lalu untuk dari tiap prodi itu ada penerimaan atau sambutan sendiri lah gitu. Gimana caranya menyambut si mahasiswa baru itu sesuai dengan prodinya masing-masing, dan itu bakal digarap sama himpunan-himpunan tiap prodinya. Mungkin saya mau nambahin dikit ya Kak. Boleh. Jadi kalau PPBN itu kita seluruh fakultas gitu. Jadi sesuai namanya pendidikan pendahuluan bela negara gitu kan. Makanya dihadirkan juga para bapak-bapak TNI gitu untuk membantu mendisiplinkan mahasiswa baru. Oke, biar dia disiplin seperti TNI lah ya, kayak TNI ya disiplin. Jadi daripada perpeloncoan oleh mahasiswa gitu kan, pasti banyak image negatif yang udah-udah gitu kan. Mending langsung sama bapak-bapak gitu kan. Ya, sudah berpengalaman. Pengalaman di bidangnya gitu kan. Tapi tentu saja itu bukan perpeloncoan oleh perpeloncoan. bapak-bapak. Oleh bapak-bapak, karena biasanya kalau bapak-bapak malah jadi gemes. Apalagi dede-dedenya pada gemes ya kan. Terus yang dari PKKMB itu kita dari 4 prodi kalau dari FISIP ya. Jadi semua mahasiswa digabung satu fakultas, nanti di tingkat prodi dipisah lagi gitu. Jadi khusus di mahasiswa prodi tersebut kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti bakalan teman-teman nih dari gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang susulan nanti bakalan berkumpul di FISIP ini di PKKMB. Nah, Betul sebelumnya banget. ikut PPBN dulu, pelatihan pendahuluan bela negara gitu ya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama AA Robi dan Papa Pria Linggar gitu ya, bahwa kemarin itu ya kita itu ada kumpul gelombang 1 ya Ya. teman-teman. Nah, nanti bakal ada lagi kumpul gelombang berikutnya selanjutnya ya. Nanti juga akan dijelaskan ya. Biasanya kita bakal ada grup ya. Iya, bakal ada grup juga, dan kita kan udah mulai buat ya, ada grup di WhatsApp. Kayaknya kalau untuk keseluruhan nanti kayaknya di Telegram deh ya. Di Telegram Iya, ya. Atau kayak bisa kita bakal langsung buat di ke Telegram. IG-nya BEM BEM dan BLM boleh, nanti kita bakal sebar di situ. BEM BLM-nya, akun IG-nya apa? Kalau untuk BEM ada BEM Visip Unpak, Ya kalau dari BLM, BLM Unpak, BLM FISIP Unpak. Terus yang dari prodi juga boleh. ada. Dari prodi apa? ada yang apa? Ada Himja Unpak, Himsi Unpak, Himni Unpak, Himsina Unpak, Pokoknya ngikutin. dan Teater Karung. Iya, Teater Karung ya. Pokoknya ikutin nama dari organisasinya tersebut ya. Betul banget, sih, Kak. ya, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman buat yang masih bingung, apa aja sih informasi-informasi yang bakal kalian mau tahu gitu, pengen gali terkait PKKMB, terkait PPBN. Nah, itu bisa ditanyakan ke kakak-kakaknya langsung bagi Betul. teman-teman yang sudah daftar dan sudah registrasi tentunya Betul ya. banget. Betul. Dan kalau misalnya teman-teman yang belum daftar ya, segera daftar ya nanti di pmb.unpak.ac.id. Ya, kita juga ada 4 jurusan yang tadi atau 4 prodi yang tadi Kak Robi bilang sama Kak Pria Linggar Rucita. Asik. Lengkap banget ya. Lengkap banget kayaknya kalau aku ya. Iya benar. Karena aku lupa nama lengkapnya Kak Robi. Robianto. Robianto gitu. Simple kan? Harus tok gitu ya. Oke. Atau kita punya 4 jurusan atau 4 prodi program studi, yaitu ada sastra Inggris ya, ada Sastra sastra Indonesia, ada sastra Sastra Jepang, dan ada ilmu komunikasi. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik di 4 prodi tersebut bisa langsung daftar aja. Gampang kok daftarnya ya. Tinggal klik PMB, ketik aja pmb.unpak.ac.id, langsung daftar. Atau kalau misalnya belum punya akun ya, registrasi dulu, daftar dulu, baru nanti masukkan minat dan bakatnya teman-teman di situ, mau apa, informasi data diri semuanya di situ. Gampang banget. Betul banget pokoknya. Ya. Oke. Kakak ini kan tadi dari organisasi ya, semuanya kan pasti adik-adik yang di sini tuh pada penasaran nih, gimana sih bisa jadi ketua BM dan BLM? BM. Ya. Aku harusnya kesini dulu ya, gitu, baru kesini gitu. BM dan BLM gitu ya. Gimana tuh prosesnya atau prosedurnya bisa menjadi, karena kan tidak serta-merta kan bisa langsung jadi. Nggak mungkin tiba-tiba langsung naik dong. Ya, gitu loh. Boleh dari siapa dulu yang mau menjelaskan?
mungkin dari saya dulu ya. Oke, boleh. Jadi tadi juga yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi sebelum di BLM juga saya sudah di himpunan Oke. selama 2 tahun. Jadi saya di sana banyak belajar gitu kan, dari senior, dari dosen juga memberikan arahan, memberikan segala macam. Terus barulah kita maupun saya gitu ya daftar ke BLM. Jadi untuk prosesnya sendiri kita pertama masukin berkas administrasi. Nah, lalu kita diadakan forum BLM gitu. Jadi mahasiswa dari 4 program studi yang dari HIMSI, HIMSINA, HIMJA, HIMNI. Jadi mahasiswa yang didelegasikan ke lembaga tersebut kita melalui forum. Jadi sistemnya kita voting di dalam. Sehingga Votingnya terpilihlah internal. saya menjadi ketua BLM. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Oke, jadi 2 tahun di himpunan dulu gitu ya, Iya. baru bisa langsung ke BEM gitu ya. Kalau yang Ke BLM. ke BLM. Kalau misalnya BEM, Kalau untuk BEM sendiri itu public relation, dan kebetulan kita itu kan dinaungi oleh HIMNI, oke. Himpunan Ilmu Komunikasi. Nah, jadi dari situ tuh nanti bakal ada kurang lebih sama ya regulasinya dengan BLM, cuman yang diadakan perbedaan di situ tuh kita ada fit and proper test. Istilahnya uji kelayakan lah ya gitu kalau misalkan untuk prosedur-prosedur di pabrik gitu ya. Jadi itu bakal ada fit and proper test. Di situ tuh kita bakal ada wawancara oleh dekan, struktural dekanat. Lalu ada demisioner dari BEM-nya juga. Kita jadi gimana sih visi misi kalian apa? Terus untuk tujuan ke depannya itu mau dibuat apa sih gitu? Visip itu mau dibawa kemana gitu. Nanti setelah itu baru diadakan pemilihan gitu. Oke, jadi kurang lebih memang kita harus ada di organisasi internal kita dulu, Ya. internal prodi dulu ya Prodi berarti dulu. ya. Misalnya masuk ke klub atau masuk ke himpunan gitu ya. Jadi selama 2 tahun, jadi nggak bisa langsung misalnya kita mahasiswa baru nih langsung jadi ketua BEM mencalonkan atau BEM BLM gitu, bisa nggak? Kayaknya kalau untuk menjadi ketua itu agak sulit ya. Sulit ya, Iya, jadi sulit belum- sekali itu. belum boleh ya, karena gini, Belum boleh. masih baru gitu kan, Anda udah kenal apa di sini gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Iya, seperti udah itu sayang ya. biasanya ditinggali. Jangan seperti itu ya teman-teman. Ini kayak kakak-kakak ini, walaupun mereka sudah jadi ketua BEM dan BLM, mereka masih ingat sama bawahnya mereka. Betul, Jadi dari mana mereka berasal ya Betul. gitu, biasanya seperti itu ya. Oke, tadi kan ada tuh yang namanya mau mencalonkan ketua BEM dan BLM itu kan harus ada namanya visi misi. Aku boleh tahu nggak visi misi kalian tuh ketika menjadi calon ketua BLM itu kayak gimana? BEM BLM itu kayak gimana? Dari Linggar dulu. Dari- Mas pria. Mas pria ya, sangat Oke. meyakinkan sekali kalau dia pria gitu. Oke, sebenarnya kalau misalkan kita bahas visi dan misi, mungkin bisa jadi panjang banget gitu ya. Oke. Cuman kita sesuaikan dengan nama kabinet BEM yang sekarang. Asik. Nama kabinet BEM yang sekarang adalah Bhavana Nawasena. Bhavana itu artinya mengharapkan. Mengharapkan. Nawasena itu adalah masa depan yang cerah. Jadi Wow. kalau kita gabungin itu kan diambil dari bahasa Sanskerta ya. Yes. Kita gabungin jadinya kita itu mengharapkan masa depan yang cerah bagi Visip gitu. Nah, jadi gimana caranya? Ya kita menyebar luaskan vibe-vibe positif lah gitu. Kita ikut-ikut lomba, kita bisa menjadi wadah bagi mahasiswa Visip gitu. Kemarin juga kan kebetulan Visip udah ikut lomba, banyak lomba ya, Ya. futsalnya, basketnya, terus kita juga bisa menyalurkan. Kita juga punya ini putra putri ini Bahari. Bahari. Iya, baru menang kemarin. Itu di provinsi Jawa Barat gitu. Jadi tenang aja, pokoknya kalau misalkan untuk zaman-zaman sekarang selagi kita masih menjabat gitu ya, kalian maunya apa boleh langsung disampaikan gitu. Kita insya Allah bakal membantu dan mendukung penuh untuk kalian. Apalagi untuk citra Visip yang lebih baik lagi. Gitu. Wow, sangat luar biasa ya namanya tadi, mengharapkan Masa depan yang cerah. Yang cerah. Apa nama Sanskertanya? Bhavana Nawasena. Nawasena. Ribet ya bahasa Sanskertanya, tapi artinya wah sangat luar biasa ya, mengharapkan masa depan yang cerah. Semoga kita nanti dapat masa depan yang cerah ya. Amin. Secara abang-abang di samping kiri kanan saya ini, aduh, balik lagi gombal ya. Oke, kalau misalnya dari AA Robi sendiri gimana nih? Parlemen. Parlemen. Kan kalau di eksekutif itu tadi namanya kabinet gitu. Ya, kabinet. Nah, kalau di legislatif sendiri kita namanya itu parlemen. Oke. Nah, untuk di parlemen saya sekarang gitu di periode 2023-2024, namanya sendiri itu Bajak Laut Visip. Bajak Laut Visip, Nah, apa tuh Nah, jadi filosofinya? itu semuanya singkatan gitu kan, bersatu menjaga kebersamaan langsung untuk Visip. Luar Luar biasa. biasa. Bajak Laut Visip. Ya, jadi Oke. untuk pertama sih karena saya suka One Piece juga gitu kan. Oke. Kak. Nakama. Nakama. Oke. Nah, jadi kenapa saya memakai visi itu karena
sesuai namanya sendiri gitu kan. Saya ingin semua kegiatan kelembagaan di FISIP itu untuk mahasiswa FISIP. Jadi misalkan mereka butuh sesuatu, butuh hubungan ke rektorat, ke struktural gitu kan. Nah, kita sebagai kelembagaan mahasiswa itu yang mewadahi mereka, yang menyambungkan mereka gitu. Itu sih, Kak. Wah, keren banget ya tadi. Yang mau ikut BLM silakan nanti ke Arobi ya. Ya. Kalau misalnya mau ke BEM silakan ikut Papap. Manggilnya Papap gak enak ya. Kang Pria. Kang Linggar, ya. Linggar aja, Kang Linggar. Linggar ya, Kang Linggar di sini. Nah, tadi kan udah ada nih nama kabinetnya itu kan tadi mengharapkan masa depan yang cerah atau apa tadi? Bavana Nawasena. Nawasena. Nah, kalau misalnya ini kan tadi bajak laut ya. Bajak laut. Nah, itu ada apa aja sih divisi-divisinya, Kak? Boleh disebutkan Ya. nggak? Boleh dari salah satu, mau BLM dulu atau BEM dulu? Gantian kali sekarang, Oke, boleh dari BLM dulu. ya. Ya, Dari jadi- bajak laut itu ada apa aja divisinya? Kalau di BLM sendiri kita bukan divisi, Kak. Oke, apa namanya? Kita komisi. Komisi, oke. Nah, kalau divisi sendiri ini kita terbagi menjadi 4 komisi. Oke. Komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4. Oh, benar-benar kayak DPR ya? Ya, gitu DPR. Jadi sesuai miniatur negara lah, Kak. Asik, Ya. ya. Jadi kalau di komisi 1 itu bagian legislasi. Jadi dia yang merancang undang-undang, yang membangun, yang mengkaji sesuatu di komisi 1. Di komisi 2 itu ada audit. Oke. Yang komisi 3 itu ada pengawasan. Dan yang komisi 4 di apa namanya? Kominfo lah kalau di yang lain. Oke, Ya. Kominfo. Oh, mohon maaf, kebalik, di komisi 2 pengawasan, komisi 3 audit. Audit. Oke, Ya. berarti komisi 4 itu Kominfonya. Kominfonya. Oke, jadi ada 4 komisi di bagian BLM ya, itu dari anggotanya bajak laut tuh gitu ya. Ya, nakama. Nakama ya. Nakama. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa baru bisa ikut jadi anggota nggak, Kakak? Untuk saat ini belum. Belum bisa ya, tetap ya. Jadi Ya. harus 2 tahun dulu Harus ya. 2 tahun dulu di himpunan Walaupun ataupun nggak di mau klub. ikutan jadi ketua juga belum boleh ya. Belum boleh. Belum boleh ya. Oke, tetap nggak boleh teman-teman kayaknya. Nggak boleh. Volunteer boleh volunteer. Volunteer biasanya kita sesuai acara sih, Oh, Kak. sesuai acara aja misalkan, ya. Misalkan di proker BLM ataupun di proker BEM gitu, kita biasanya buka open volunteer. Oh, gitu. Nah, itu bisa buat maba, buat semester 2, semester 4 gitu bisa. Bisa ya. Oh, jadi kalau mau gabung ke BEM dan BLM nanti bisa jadi volunteer dulu ya buat mahasiswa baru ya. Jangan sedih, oke? Nah, kalau dari BLM nih, tadi kabinet. BEM. Oh iya, salah. Tadi aku dari sini, sekarang BLM ya. Aku orangnya nggak bisa move on soalnya. Aduh. Jadi kalau udah kesini sini, boleh kesini sini. Oke, kalau dari BEM gimana? Kabinetnya apa aja? Iya, seperti biasa ya, pasti ada BPH dulu dong. Oke. Di BLM pun sama gitu. Ada BPH itu ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara seperti biasa gitu. Biasanya. Terus kita terbagi dengan beberapa divisi gitu. Ada divisi SDM atau sumber daya manusia. Itu kita dibagi 2 juga. Di bawahnya ada advokasi dan olahraga. Lalu setelah itu ada Kominfo. Nah, Kominfo ini cukup menarik ya untuk anggota-anggota di dalamnya tuh cukup banyak, dan saya kurang lebih tidak bisa menjelaskan, harus orangnya langsung gitu. Oh, gitu. Karena ada yang bagian untuk si desainnya, ada yang bagian untuk sosial medianya. Jadi lebih tertata rapih lah ya gitu untuk Kominfonya. Lalu ada juga untuk humas atau hubungan masyarakat. Ya, itu ada untuk humas internal dan eksternal. Kita juga punya Kastrat atau kajian dan riset strategis gitu. Jadi buat anak-anak yang hobi mengkaji gitu, hobi baca buku, kita bisa mengkaji bareng gitu dengan Kastrat BEM FISIP nanti. Lalu kita juga punya Akspro atau aksi dan propaganda, Nah, itu dia. Tapi bukan berarti kita harus melakukan demo atau apapun itu. Jadi kita bisa melakukan propaganda dengan cara yang lain gitu, lewat media atau lewat poster dan kawan-kawannya gitu. Kita bisa manfaatkan bidang-bidang yang memang lebih relevan untuk zaman sekarang gitu. Betul. Ya. Oh, gitu. Itu sih Jadi paling. tadi ada sama ya, kurang lebih hampir sama lah ya untuk divisi-divisinya atau komisinya atau kabinetnya itu ya. Oke, kakak-kakak tadi kan udah banyak nih udah disebutin apa namanya, komisi, divisi gitu kan. Terus kayak kebutuhannya apa aja tuh masing-masing divisinya. Nah, aku mau tahu deh kalau misalnya prokernya dari BLM dan BEM sendiri tuh apa ke depannya? Dari berarti periode berapa nih? Tahun berapa nih? Ini 2023-2024 berarti. 2023 2024. Jadi nanti buat teman-teman mahasiswa baru nih biar tahu nih bahwa oh proker BEM ini nanti ada ini loh. Oh ini BLM ini ada ini loh, biar mereka jadi tertarik juga. Oh, apanya? Coba dari sini berarti. Tadi ini kan udah pertama ya. Iya. Aku gak itu kan. Jadi aku udah belajar, aku udah bisa move on sekarang. Yes. Oke. Dari Pap. Ya, kalau dari BEM itu sendiri, sebenarnya kita ada beberapa proker rutin ya, tahunan gitu ya. Yang pastinya yang nanti kalian bakal ngerasain ada PKKMB gitu.
Setelah PKKMB, selang waktu beberapa bulan itu juga akan ada seminar nasional, dan itu seminarnya itu kita bakal menjadi Road to Visip Fest gitu. Fest itu apa? Jadi ada food, art, culture, dan education gitu. Jadi cuman kita doang gitu yang punya. Jadi kalau Fest itu kan wajah gitu ya. Kita itu gimana bisa menampilkan representasi dari si Visip itu tuh seperti apa sih? Nah, itu di acara akhir tahun nantinya gitu. Jadi tenang aja buat teman-teman yang nanti daftar ke sini. Pasti banyak banget kok acara-acara, belum dari BEM-BLM aja, itu juga dari himpunan ada, teater karung juga ada gitu kan dari UKM-nya, belum lagi klub profesi, dari klub Jepang juga pasti ada event-event tertentu. Pokoknya paling asik lah, kita paling banyak eventnya Paling pokoknya. banyak acara. Dan tidak lupa juga kita punya agenda-agenda gitu, entah itu bulanan, mingguan, tenang aja pokoknya tidak akan sepi lah istilahnya, kalau udah kuliah di sini mah gitu. Oke, itu dari BEM. Sekarang dari BLM. Dari BLM. Sebenarnya kalau dari BLM sendiri itu kita tidak mengedepankan proker sih, Kak. Iya, oke. Jadi lebih ke proker apa ya? Mungkin bagi mahasiswa baru proker sendiri boring. RDP, Rakergap gitu kan. Mungkin saya akan mention sedikit proker dari himpunan ya. Oke. Jadi kalau sesuai dari program studi saya ada sastra Jepang. Jadi di awal yang tadi udah saya bilang juga ada Benkyokai. Terus juga ada Yukaina Festival. Mungkin buat kalian para wibu gitu kan yang suka datang ke event, nge-wota, ya datang ke teman-teman sefrekuensi gitu kan. Itu ada di Yukaina Festival. Terus di Himpunan Ilmu Komunikasi juga mereka ada Marunday. Itu juga sama. Acara puncaknya ya. Acara puncak dari program studi Ilmu Komunikasi itu ada Marunday, itu ada konser, ada edukasinya, ada lomba-lomba juga segala macam. Terus dari yang sastra Inggris juga sama. Biasanya tuh ada Halloween. Ya kan? Terus yang dari sastra Indonesia juga ada payung adat, payung sastra kayak gitu. Ada payung sastra. Jadi selama setahun kalian berkuliah nanti tuh pasti setiap bulan tuh ada terus. Pasti ada kegiatan Ada pokoknya. kegiatan Pasti terus. meriah terus ya di Visip Meriah, ini. pasti rame. Memang boleh ditanyakan ke kakak seniornya atau misalnya kakak, ayah, ibu kalian yang sudah pernah di kampus atau kuliah di Visip ini atau di Visip, di Unpak ini gitu ya. Boleh tanya, memang di Visip ini yang paling banyak acara gitu ya. Iya. Dia udah sampai luar ya kan, dari ujung sana ujung sini gitu ya. Visip itu banyak banget acaranya. Jadi satu Betul tahun banget. itu pasti bakal terisi acara. Jangan takut ya teman-teman, bakal sepi jangan takut bakal sepi karena di sini bakal rame terus Ya, ya satu betul. tahun itu. Oke, tadi kita sudah membahas semuanya ya, dari BLM. backgroundnya BLM, backgroundnya BEM, terus bagaimana cara kita untuk tahu misalnya PKKMB atau PPBN, nanti informasinya ada di mana aja gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung hubungi aja di IG-nya atau nanti bisa di Telegramnya, biasanya langsung diarahkan ya kalau udah Iya, kumpul betul. gelombang ya. Oke, cukup dari kita semuanya. Jangan lupa terus saksikan Visibility di YouTube Visip Unpak. Tolong bilang jangan lupa share, subscribe, dan komen, like ya. Oke. Oke. Jangan lupa share, komen, subscribe. Sugrek. Itulah. Stay on di YouTube Visibility, visible and Credibility. Thank you semuanya. Sampai bertemu nanti. see you guys.